Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua yang istiqomah di jalannya. Sahabat cerita dan makna hidup, selamat datang di episode spesial ke-50. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, mari sahabat, eksplorasi video-video sebelumnya. Ada banyak cerita dan makna hidup yang bisa kita renungkan. Jangan lupa sahabat, tentunya untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah dan makna hidup lainnya. Sahabat, hari ini, kita akan membahas sesuatu yang terdengar kontradiktif, tapi sebenarnya sangat mendalam. Episode 50, Dunia Tak Butuh Islam, Iman dan Ihsan, bagaimana menurut sahabat? Sahabat, di dunia ini, kita sering melihat orang yang sepertinya tidak beriman tetap sukses. Mereka kaya, berkuasa, bahkan lebih maju dalam teknologi dan sains. Seolah dunia tidak membutuhkan Islam, iman dan ihsan untuk berjalan. Tapi benarkah demikian? Menurut Islam, bagaimana kita bertindak? Sahabat, dalam Islam diajarkan bahwa tujuan utama adalah akhirat. Namun bukan berarti tidak memerlukan dunia. Karena manusia dihidupkan di dunia, Islam memberikan landasan dalam setiap aktivitas, yaitu dengan mengikuti, meneladani Rasulullah dalam setiap aktivitas keseharian dan berbuat segala sesuatunya atas dasar lillahi ta'ala yang tertanam baik secara lahir ataupun batin. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersosialisasi, Islam mengajarkan kita bagaimana bertindak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sahabat, ayat ini menegaskan bahwa Islam bukan sekadar agama, tetapi juga sistem kehidupan yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak di setiap aspek kehidupan, dapat dilihat dalam hal amanah dan keadilan. Islam menuntun manusia untuk bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, pekerjaan, keluarga, hukum. Islam menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipercayakan kepadanya. Islam tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Karena Allah Maha mendengar dan Maha melihat setiap perbuatan manusia. Dalam konteks hukum negara, ayat ini menjadi landasan utama dalam prinsip keadilan hukum Islam, yang sejalan dengan sistem hukum di banyak negara modern. Tanpa keadilan, dunia akan penuh dengan kekacauan dan penindasan. Dalam hukum negara, kita mengenal keadilan, kejujuran, dan aturan untuk melindungi hak orang lain. Islam telah mengajarkan itu jauh sebelum hukum modern diciptakan. Islam berarti kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Orang yang berada dalam Islam berarti telah menerima aturan dan hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Islam berbasis syariat. Islam memiliki aturan hukum yang jelas berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini berbeda dengan banyak sistem kepercayaan lain yang lebih bersifat filosofis atau hanya ritualistik. Islam, ibadah yang terstruktur. Islam memberikan aturan yang detail dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti salat 5 waktu, adab makan,
tidur, hingga berpakaian. Islam bukan sekadar spiritualitas. Dalam beberapa agama lain, spiritualitas lebih diprioritaskan dibanding aturan kehidupan, tetapi Islam mengatur seluruh aspek hidup, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Islam bukan sekadar etika. Banyak sistem etika di dunia mengajarkan kebaikan tetapi tidak selalu berdasarkan pada perintah Tuhan, melainkan pada kesepakatan sosial. Sahabat, sebagai standar dalam kehidupan sehari-hari, orang yang hanya menjalankan Islam tanpa mendalami iman dan ihsan akan cenderung formalitas. Menjalankan ibadah tetapi tanpa pemahaman mendalam. Sahabat, tapi bagaimana jika seseorang hanya berbuat baik tanpa iman? Bagaimana kita meyakini, sahabat, iman bukan sekadar percaya, tetapi juga sumber kekuatan batin. Dalam psikologi modern, orang yang memiliki keyakinan kuat lebih stabil secara mental dan emosional. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Sahabat, ayat ini menjelaskan betapa pentingnya iman dalam kehidupan manusia, karena imanlah yang memberikan ketenteraman hati. Tanpa iman, manusia mudah merasa cemas, gelisah, dan kehilangan arah hidup. Ilmu psikologi modern membuktikan bahwa iman berperan besar dalam kesehatan mental. Orang yang memiliki keimanan kuat akan lebih sabar dalam menghadapi cobaan dan tidak mudah depresi. Mampu mengontrol emosi karena yakin bahwa Allah memiliki rencana terbaik. Menemukan makna hidup yang lebih dalam daripada sekadar mencari harta atau kesenangan duniawi. Hidup tanpa iman bagaikan kapal tanpa arah, sedangkan iman membuat seseorang tidak takut terhadap masa depan dan tidak menyesali masa lalu. Hidupnya dipenuhi dengan ketenangan dan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Allah selalu mengurusnya. Allah memberikan yang terbaik untuk dirinya. Walaupun dari sisi kemanusiaan merasakan hal yang nyaman dan tidak nyaman itu sudah menjadi sunatullah sebagai manusia, namun tidak berlebihan dalam mensikapinya, dan meyakini akan hal sesuatu atau di balik sesuatu ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kedokteran pun membuktikan, orang yang memiliki iman lebih mampu menghadapi stres, tidak mudah depresi, dan lebih cepat pulih dari penyakit. Iman adalah keyakinan tanpa ragu kepada Allah, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Iman berada di dalam hati dan menjadi landasan dalam setiap amal perbuatan seorang muslim. Sahabat, ada perbedaannya dengan agama lain dan perilaku dunia mengenai konsep iman. Iman, keyakinan penuh kepada Allah. Beberapa agama dan kepercayaan lain memiliki konsep ketuhanan yang abstrak atau fleksibel, sedangkan Islam menetapkan bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Iman tidak berdasarkan logika semata. Banyak kepercayaan modern, seperti agnostisisme dan ateisme, menolak sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Sedangkan iman mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya sebatas yang bisa terlihat dan diukur secara empiris. Iman bukan hanya spiritualitas bebas. Beberapa kepercayaan spiritual hanya berfokus pada perasaan dan pengalaman pribadi, tetapi iman dalam Islam memiliki dasar yang jelas melalui Al-Quran dan hadis. Orang yang beriman akan memiliki ketenangan jiwa, tidak mudah stres, cemas, atau takut terhadap masa depan karena ia percaya pada ketetapan Allah. Sahabat,
Tapi apakah cukup dengan iman saja tanpa tindakan? Tentu jawabannya, tidak. Itulah, sahabat, mengapa kita membutuhkan ihsan. Ihsan adalah bagaimana kita menghadirkan Allah dalam setiap tindakan. Ihsan adalah ketika kita berbuat baik bukan karena manusia, tapi karena Allah. Itulah yang membedakan orang beriman dengan orang baik tanpa iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, "Sesungguhnya Allah mencintai orang yang apabila bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya." Sahabat, hadis ini menegaskan bahwa bekerja bukan hanya sekadar mencari nafkah, tetapi juga ibadah jika dilakukan dengan ihsan. Ihsan berarti menyempurnakan pekerjaan sebaik mungkin, seolah-olah kita melihat Allah atau merasa diawasi olehnya. Dalam dunia kerja, ihsan menjadikan seseorang profesional, amanah, dan bertanggung jawab, bukan bekerja hanya karena ada atasan yang mengawasi. Dalam kehidupan sosial, ihsan mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah akan bernilai ibadah. Dalam kedokteran dan bidang kesehatan, seorang dokter yang berihsan tidak hanya berusaha menyembuhkan pasien secara fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan spiritual. Tanpa ihsan, dunia akan dipenuhi dengan orang yang hanya bekerja demi uang, bukan karena niat kebaikan. Namun, dengan ihsan, setiap pekerjaan menjadi ladang pahala dan jalan menuju kebahagiaan sejati. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Ihsan, kesempurnaan dalam segala hal. Dalam Islam, tidak cukup hanya berbuat baik, tetapi berbuat baik dengan niat karena Allah. Banyak ajaran lain yang juga menekankan kebaikan, tetapi seringkali tanpa kesadaran kepada Tuhan. Ihsan tidak hanya untuk diri sendiri. Banyak kepercayaan dan filsafat hidup modern menekankan kepentingan diri sendiri, self-care, self-actualization. Sedangkan dalam Islam, ihsan mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain tanpa pamrih. Ihsan membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Ihsan mengajarkan bahwa setiap amal yang dilakukan bukan hanya sekadar tugas, tetapi sebagai bentuk kecintaan kepada Allah. Orang yang memiliki ihsan akan bekerja dengan profesional, bukan karena diawasi manusia, tetapi karena sadar bahwa Allah selalu melihat. Ini membuat setiap pekerjaan dilakukan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Sahabat, jadi, apakah dunia butuh Islam, iman dan ihsan? Dunia bisa berjalan tanpa Islam, iman dan ihsan, tapi tanpa ketiganya, dunia akan hancur. Sebagaimana sejarah menceritakan dalam kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelumnya. Tanpa iman, hukum bisa dibeli dengan uang. Tanpa iman, seseorang bisa kaya tapi hampa. Tanpa iman, manusia kehilangan tujuan hidup. Iman, Islam, dan ihsan adalah 3 pilar yang tidak bisa dipisahkan. Sahabat cerita dan makna hidup, mari kita renungkan. Apakah kita sudah hidup dengan Islam, iman, dan ihsan? Dunia bisa berjalan tanpa Islam, iman dan ihsan, tapi tanpa ketiganya, dunia ini akan kehilangan arah. Mau sukses di dunia, Islam sudah mengajarkan caranya. Mau bahagia di dunia, iman akan menguatkan jiwa kita. Mau hidup dengan tenang, ihsan akan membuat kita sadar bahwa Allah selalu melihat. Sahabat, dalam konsep Islam, iman dan ihsan merupakan 3 tingkatan dalam memahami dan menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan sistem kepercayaan atau perilaku lain yang ada di dunia. Sahabat,
Bagaimana dengan orang lain yang berjalan tanpa ketiga pilar tersebut? Kita hanya bisa membuat asumsi tentang hal ini sehingga menjadi suatu istilah, tanpa memberikan penilaian secara langsung. Ada orang yang hidup hanya dengan hukum sosial, tanpa aturan agama, moralitas sekuler. Ada yang percaya kepada Tuhan tetapi tanpa aturan yang jelas, spiritualitas tanpa syariat. Ada yang berbuat baik, tetapi hanya demi kepentingan duniawi. Dalam Islam, iman dan ihsan menggabungkan semuanya. Ada aturan dan sistem hidup yang jelas, Islam. Ada keyakinan kepada Allah yang memberi makna dalam kehidupan, iman. Ada kesempurnaan dalam setiap perbuatan dengan kesadaran penuh, ihsan. Atau bisa disampaikan sebagai berikut. Tanpa Islam, manusia tidak punya aturan hidup yang benar. Tanpa iman, manusia kehilangan makna hidup. Tanpa ihsan, manusia kehilangan esensi dari amal kebaikan. Inilah perbedaan mendasar antara Muslim yang menjalankan Islam, iman, dan ihsan dibandingkan dengan kepercayaan atau perilaku lain di dunia. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari mulai hari ini bertindak sesuai Islam, meyakini dengan iman, menghadirkan Allah dalam ihsan. Karena hidup bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga tentang siapa kita di hadapan Allah. Jangan sampai terlambat menyadari makna hidup wahai sahabat. Jika video ini bermanfaat, like, share, dan tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa subscribe, karena di episode berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana iman bisa mengubah kehidupan seseorang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.